ini saya ingin menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramahnya, yang bagi saya isi konten dari ceramah itu bermasalah. Dalam ceramah itu Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa orang Islam masuk gereja atau peribadatan orang kafir itu hukumnya haram. Beliau beralasan bahwa ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Hukum masuk gereja itu sebenarnya itu adalah permasalahan yang klasik, permasalahan yang memang mulai dari dulu ini selalu ditanyakan. Orang Islam masuk gereja terkait dengan permasalahan hukumnya sebenarnya sudah dibahas sudah sejak lama oleh para ulama dalam kitab-kitab beliau dengan secara rinci, tegas dan lugas. Dalam ceramah ini, maksudnya dalam ceramah Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan haram berdasarkan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Saya tidak mempermasalahkan yang ini. Permasalahannya bagi saya adalah kenapa Ustadz Abdul Somad mengambil pendapat yang itu? Seolah-olah hukum masuk gereja itu yaitu saja haram seperti itu. Padahal hukum masuk gereja itu tidak hanya haram. Artinya adalah ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi kenapa dalam ceramah tersebut Ustadz Abdul Somad hanya menyampaikan pendapat yang mengharamkan saja? Bagi saya ini masalah. Masalahnya adalah masyarakat mudah sekali nanti mengharam-haramkan orang lain yang masuk gereja. Kenapa Ustadz Abdul Somad atau UAS tidak menyampaikan pendapat-pendapat ulama yang lain, hanya menyampaikan yang haram? Ini framing bagi saya, penggiringan opini terhadap masyarakat. Hukum masuk gereja itu haram, seolah-olah itu saja hukumnya, padahal tidak demikian. Misalkan yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang terkenal itu, dalam halaman 155 juz 38 dalam versi At-Turath, di sini dijelaskan tentang perbedaan-perbedaan ulama tentang hukum masuk gereja. Saya bacakan. Dukhulul muslim ma'abidal kufar. Hukum orang Islam memasuki tempat peribadatan orang-orang kafir. Ikhtilafal fuqaha'u fi jawazi dukhulil muslimi ma'abidal kufari ala aqwalin. Para ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat dalam kasus orang Islam memasuki tempat peribadatan orang kafir menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, zahabal hanafiyatu ila annahu yukrahu lil muslimi dukhulul bi'ati wal kanisati. Menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, makruh hukumnya, yakni tidak sampai haram bagi orang Islam masuk gereja ataupun sinagog atau kuil, li'annahu majma'us syayatin, karena gereja ataupun sinagog itu tempatnya setan.
La min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Namun demikian tidak berarti bahwa hukum masuk gereja itu tidak boleh. Ini menurut pendapat kalangan mazhab Hanafi. Wa yaral malikiyatu wal hanabilatu wa ba'du syafi'iyyah anna lil muslimi dukhulu bi'atin wa kanisatin wa nahwihima. Menurut ulama kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab Syafi'i bahwa orang Islam itu boleh masuk gereja ataupun sinagog ataupun semacamnya dari semua tempat peribadatan orang kafir. Itu boleh. Wa qala ba'du syafi'iyyah fi ra'yin akhar. Pendapat ketiga dari sebagian mazhab Syafi'i mengatakan innahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha illa biiznihi, bahwa orang Islam tidak boleh masuk gereja kecuali tanpa izin dari orang-orang kafir. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari sekian banyak ulama ataupun dari mazhab yang empat, antara yang membolehkan masuk gereja dan yang tidak membolehkan, itu lebih banyak yang membolehkan. Lah ini, kenapa Ustadz Abdul Somad hanya menyampaikan yang mengharamkan, yang kenyataannya itu sebagian saja dari mazhab Syafi'i. Artinya, tidak semua dari kalangan mazhab Syafi'i itu mengharamkan. Bahkan di sini dikoyiti dengan illa biiznihim. Yang tidak boleh, yang haram itu dalam mazhab Syafi'i illa biiznihim, kalau tidak ada izin untuk memasuki gereja. Jadi dari empat mazhab itu, keempat-empatnya membolehkan masuk gereja kecuali sebagian dari mazhab Syafi'i yang keharamannya itu disebabkan tidak mendapatkan izin dari orang-orang kafir seperti itu. Di dalam kitab yang sama, juz 12 halaman 128 juga disebutkan al-kanaisu wal ma'abidul lati ukirrat fi biladil islami bisulhi la yuta'arradu lima fiha minas suwari ma'damat fit dakhil. Gereja ataupun tempat peribadatan orang-orang kafir yang didirikan di negara Islam dengan damai itu tidak boleh diganggu selama patung-patung atau gambar-gambar yang ada di dalam itu tidak diletakkan di luar, artinya tetap masih di dalam gereja. Itu tidak boleh diganggu. Wala yamna'u dzalika min dukhulil muslimil kanisatah indal jumhur. Menurut jumhur ulama, tidak boleh dilarang siapapun dari orang Islam untuk memasuki gereja. Ini pendapat jumhur. Tidak ada larangan dalam Islam bagi orang muslim untuk memasuki gereja. Ini pendapat jumhur. Wa taqaddamah ma naqalahu Shahibul Mughni, disebutkan oleh Shahibul Mughni, artinya pengarang kitab Al-Mughni, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para muslimin, para sahabat yang lain pernah memasuki gereja, dan bahkan Sayyidina Ali melihat gambar ataupun patung yang ada di dalam gereja. Wa anna Umar radhiyallahu anhu akhadha ala ahli zimmati aywasi'u abwab kanaisihim liyadkhuluhal muslimuna wal marra. Dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau mempunyai kebijakan, membuat kebijakan bahwa ahli zimmah, orang kafir yang dini itu boleh ataupun harus meluaskan, memperluas pintu-pintu gereja agar supaya orang-orang Islam dan orang-orang yang lewat bisa memasuki gereja. Walidza qala al-Hanabilah,
Oleh karena itu ulama dari kalangan mazhab Hambali mengatakan lil muslimi dukhulul kanisati wal bi'ah. Orang Islam boleh masuk gereja ataupun sinagog ataupun kuil. Wassalatu fiha, ini wassalatu fiha min ghairi karahatin ala sahihi minal madhab. Dan sholat di dalam gereja, di dalam sinagog itu hukumnya bahkan tidak makruh. Ala sahihi minal madhab. Ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab Hambali. Wa fi qaulin akhar lil Hanabilah, dan pendapat yang lain dari kalangan mazhab Hambali wa huwa qaulul Hanafiyah, dan ini juga pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, yukrahu dukhuluha li'annaha ma'wasyatin. Makruh hukumnya, yakni hanya makruh, tidak sampai haram masuk gereja li'annaha ma'wasyatin, karena gereja itu adalah tempat setan menurut alasan mereka. Wa qala aktsarus Syafi'iyah, menurut kebanyakan mazhab Syafi'i, lah ini pendapat yang diambil oleh Ustaz Abdul Somad, yahrumu 'alal muslimi ayyadkhulal kanisatan lati fiha suwarun mu'allaqah. Haram hukumnya orang Islam masuk gereja yang di dalamnya ada gambar ataupun patung yang digantung. Jadi di sini jelas sekali bahwa lebih banyak ulama yang membolehkan masuk gereja, bahkan jumhur ulama membolehkan masuk gereja. Hanya sebagian dari mazhab Syafi'i yang membolehkan. Lah dari sekian banyak yang membolehkan ini, kenapa Ustaz Abdul Somad memilih pendapat yang mengharamkan? Ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Saya pikir sekalipun Ustaz Abdul Somad tidak mungkin kalau tidak baca kitab ini, tidak mungkin kalau tidak tahu tentang perbedaan-perbedaan pendapat ini. Tapi kenapa kemudian yang disampaikan hanya ini? Ini framing bagi saya dan berbahaya. Nanti orang-orang muslim, orang-orang Islam yang awam gampang sekali mengharamkan orang-orang Islam yang lain yang memasuki gereja. Padahal sebenarnya antara ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan lebih banyak yang membolehkan. Lah ada apa? Ustaz Abdul Somad hanya menyampaikan yang mengharamkan. Ini tidak imbang. Pendapat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya itu tidak imbang. Makanya kemudian saya sampaikan di sini agar ini imbang, agar orang-orang Islam nantinya tidak mudah mengharapkan orang-orang Islam yang lain yang memasuki gereja. Oh itu masuk gereja, oh mungkin itu mengikuti pendapat yang membolehkan. Oh itu tidak mau masuk gereja, itu mungkin mengikuti pendapat yang mengharapkan. Jadi santai-santai saja seperti itu. Dan Ustaz Abdul Somad kenapa terlalu serius mengambil pendapat yang bagi saya yang hidup di Indonesia, yang ada 6 agama di dalamnya yang diakui. Ini pendapat yang ekstrim sekali ketika harus mengambil yang mengharapkan. Kenapa tidak mengambil yang membolehkan ataupun memakruhkan? Lah ini butuhnya penyeimbang. Saya di sini hanya menyeimbangkan ini agar masyarakat tidak salah faham, tidak salah berpikir seolah-olah hukum masuk gereja hanya itu saja. Benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar toleransinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.